Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6. Dalam kesempatan kali ini kami akan mencoba untuk mempresentasikan hasil kerja kami mengenai Manajemen Destination Organization atau DMO. Dalam kesempatan kali ini kami memilih Kampung Adat Cirende. Boleh di next? Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok kami ada Alia Syahwa Fitria, Azhar Gaida Kurniawan, Putri Shanifah, Safina Anita, dan Tiara Oktaviana. Dalam kesempatan kali ini kami akan mencoba membahas beberapa topik, di mana materi bahasan ini kami dapat dari survei lapangan yang telah kami lakukan. Yang pertama ada mengenal Cirende, yang kedua proses yang telah dilakukan, yang ketiga permasalahan yang dialami di Cirende, dan yang terakhir ada paket wisata yang kami buat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk yang pertama kita akan mengenal lebih jauh mengenai Cirende. Mungkin banyak orang yang masih belum tahu mengenai Cirende ini. Yang pertama bahwa Cirende ini terletak di Lewi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Jawa Barat. Untuk akses menuju Cirende ini masih cukup mudah karena untuk desa Cirende ini dia masih berada di pinggir kota, jadi masih mudah untuk akses jalannya maupun akses dari transportasinya. Kemudian untuk poin yang kedua, Cirende ini terdiri dari 50 kepala keluarga, yang mana sebagian besar bermata pencaharian bertani, ketela, ataupun singkong, yang mana para warga di Cirende ini menanam di lahan milik mereka sendiri. Kemudian untuk poin yang ketiga, mereka ini masih sangat memegang tradisi dan juga adat istiadat yang ada, di mana jika salah satu warga Cirende akan menikah atau akan membangun rumah, mereka akan tetap melaksanakan tradisi yang telah ada sejak dahulu, dan mereka akan terus mempertahankannya sampai tahun-tahun berikutnya. Kemudian untuk poin selanjutnya, warga di Cirende ini mereka tidak memakan nasi yang berasal dari beras, di mana seluruh warga di Cirende ini mereka memakan nasi yang berasal dari singkong, di mana singkong yang mereka tanam sendiri akan mereka olah menjadi beras yang akan mereka sebut sebagai rasi, yang mana rasi itu akan mereka gunakan sebagai makanan pokok mereka. Kemudian di Cirende ini mereka tuh tetap menyatu dengan masyarakat yang bukan warga adat. Maksudnya adalah di Cirende ini pun ada beberapa warga yang bukan warga asli Cirende, di mana mereka ini tidak menganut Sunda Wiwitan atau mereka bisa atau mau memakan nasi yang berasal dari beras, dan mereka pun tidak mengikuti seluruh tradisi yang ada di Cirende ini. Tapi mereka masih disebut sebagai warga Cirende. Kemudian untuk poin berikutnya adalah di warga di Cirende ini mereka tetap mengikuti perkembangan zaman yang ada. Jika kita datang ke desa Cirende ini, kita tidak akan menemukan rumah-rumah yang seperti di gambar ini, seperti rumah-rumah zaman dahulu. Hanya ada beberapa rumah saja yang berbentuk seperti itu, seperti ada balai atikan dan juga balai lainnya. Karena warga-warga di sana sudah mengikuti perkembangan zaman, di mana seluruh warga di Cirende ini menggunakan rumah permanen seperti rumah-rumah umum yang biasa kita lihat. Kemudian untuk yang terakhir, di Cirende ini mereka memiliki 3 atraksi wisata. Yang pertama ada wisata alam, di mana wisatawan yang datang ini bisa melakukan hiking ke Puncak Salam. Kemudian ada atraksi wisata budaya, di mana wisatawan ini dapat belajar bermain angklung atau belajar aksara Sunda dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada atraksi wisata pangan, di mana wisatawan ini dapat belajar bagaimana cara mengolah singkong yang masih berbentuk utuh menjadi sebuah rasi yang bisa dimakan oleh warga Cirende. Atau wisatawan juga dapat belajar untuk mengolah makanan-makanan yang menjadi ciri khas Cirende yang tetap berasal dari singkong. Baik, selanjutnya untuk progres dan timeline yang telah kami lakukan, yaitu kami telah menghubungi pihak pengelola dan membuat dan mengumpulkan pernyataan. Lalu, kita melakukan survei atau visit kampung adat, yaitu dilakukan pada tanggal 7 dan 11 Desember 2022. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi hasil wawancara dan membuat paket wisata
yang dilakukan pada tanggal 15 sampai 21 Desember 2022. Dan yang terakhir, kita melakukan promosi dan publikasi konten yang dilakukan pada tanggal 20 Desember 2022. Kemudian selanjutnya terdiri permasalahan dan hambatan. Yang pertama, dukungan pemerintah masih kurang. Itu dengan tidak adanya stakeholder yang berkolaborasi. Kemudian selanjutnya tidak menerima wisatawan dalam jumlah banyak dalam sehari selalu dibatasi. Kemudian air belum sampai atas. Kemudian ingin membangun fasilitas seperti homestay, namun terhalang kondisi. Kemudian penjualan olahan khas Cirende hanya dijual di outlet daerahnya. Dan yang terakhir, olahan khas kurang diterima oleh masyarakat sekitar. Kemudian di sini kami juga mempunyai media promosi di platform Instagram yang bernama cirende.go. Pada slide ini, kami telah memberikan pilihan paket wisata, yaitu paket pertama sebesar 55.000. Kita akan mendapatkan tiket masuk dan 2 atraksi kegiatan tanpa makan. Yang paket kedua yaitu 75.000, kita telah mendapatkan tiket masuk, 2 atraksi kegiatan, dan mendapatkan makan. Yang paket ketiga itu sebesar 100.000 hingga 400.000, menginap 3 hari 2 malam, lalu mendapatkan 5 atraksi wisata dan pengajaran angklung dengan pelatihnya, dan juga kita mendapatkan makan. Paket keempat yaitu 500.000 sampai 800.000, itu menginap 3 hari 2 malam, 5 atraksi wisata, pengajaran seni adat, pemandian air panas ataupun outbound, plus makan. Nah, catatannya yang pertama itu disarankan agar pembelian paket untuk per grup 5-20 orang. Lalu kedatangan bisa request sambutan dengan tambahan biaya. Yang ketiga, untuk pembelajaran angklung dengan pelatih khusus minimal 12 orang dan maksimal 20 orang sesuai kondisi tempat yang tersedia. Dan untuk pilihan paket atraksinya sendiri beragam, mulai dari wisata budaya, di permainan tradisional, pertunjukan seni tari, belajar bermain angklung, dan lain-lain. Juga ada wisata alam seperti hiking atau outbound, dan wisata pangan, yaitu dapat belajar cara mengolah singkong menjadi nasi ataupun olahan pangan lain. Baik, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.